wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Wakil Yayasan, kepada yang terhormat Bapak Sekretaris Yayasan, kepada yang terhormat Bapak Humas dan Bapak Kepala Humas dan Tim, kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Ibu Putri, kepada yang terhormat Ibu Pimpinan Kampus sekaligus Kepala Pesantrenan, dan kepada yang terhormat Ibu Pembina OSIS beserta jajarannya. Juga kepada guru-guru, pembina, adik-adik, teman, dan kakak-kakak sekalian yang saya banggakan dan saya cintai. Perkenalkan, saya Najwa Anwar Aziza, kandidat calon ketua OSIS masa bakti 2023-2024, nomor urut 1. Saat ini saya telah berdiri di atas panggung yang menjadi kebanggaan kita, panggung yang menjadi saksi bisu atas kemajuan dan perkembangan pondok pesantren ini, panggung yang menjadi saksi bisu atas keberhasilan dan prestasi kakak, adik, dan teman-teman sekalian. Sebelum saya memaparkan visi dan misi saya, izinkan saya menyampaikan pidato singkat yang telah saya siapkan. Kita semua pasti sangat familiar dengan kata kepemimpinan dan pemimpin, dua kata yang hampir sama tetapi jelas berbeda makna. Menurut kalian, apa yang dimaksud dengan kepemimpinan dan pemimpin? Pasti jawabannya akan berbeda-beda. Menurut saya sendiri, kepemimpinan bukanlah kata yang patut disepelekan. Kepemimpinan mengandung makna yang besar, seperti tanggung jawab, kedisiplinan, jujur, dan amanah. Kepemimpinan juga bisa diartikan sebagai seni untuk membimbing orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pemimpin adalah orang yang menuntun dan membimbing anggotanya menuju jalan yang baik dan benar. Para pemimpin sudah pasti mempunyai jiwa kepemimpinan, memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, rasa kedisiplinan, amanah, dan jujur. Tetapi pemimpin bukanlah apa-apa tanpa anggotanya. Sebab pemimpin bukanlah manusia yang sempurna, yang luput dari kesalahan dan dosa. Hanya anggotalah yang pastinya akan membantu para pemimpin jika membutuhkan bantuan, kritik, dan saran. Karena kepemimpinan dan pemimpin akan kurang tanpa adanya anggota. Pemimpin dan anggota akan menjadi sebuah kata yang sempurna apabila disatukan. Selanjutnya, saya akan memaparkan visi dan misi yang telah saya siapkan. Untuk menjadi ketua OSIS, tentu ada visi dan misi yang harus kita siapkan agar dapat meyakinkan para pemilih bahwa kita mampu dan berpotensi untuk menjadi ketua OSIS. Maka dari itu, saat ini izinkan saya memaparkan visi dan misi saya. Visi saya ialah membentuk dan mengembangkan potensi, bakat, prestasi, dan kreativitas santriwati, serta mewujudkan OSIS yang berwawasan luas dan berkepribadian baik. Untuk merealisasikan visi saya, tentu ada misi yang harus saya janjikan, yaitu 1. Menumbuhkan rasa ketakwaan dan keimanan santriwati kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Membantu santriwati mendapatkan jati diri mereka, baik di bidang akademik maupun non-akademik. 3. Membentuk kepribadian santriwati menjadi sosok yang tegas dan berani. 4. Mengadakan kegiatan ekstra yang mendorong bakat, potensi, dan kreativitas santriwati. 5. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab santriwati dengan peraturan yang tegas. 6. Meningkatkan rasa peduli, sopan, dan santun santriwati. Itulah tadi visi dan beberapa misi saya jika insya Allah apabila saya terpilih menjadi ketua OSIS masa bakti 2023-2024. Untuk sekian dan terakhir, saya
dan calon Ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024 nomor urut 1. Jangan lihat dan siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakan. No need to be someone else to get compliments, just be yourself. Kekurangan dan kesalahannya mohon dimaafkan karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat hadir dan berkumpul di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Yayasan, yang terhormat Bapak Sekretaris Yayasan, yang terhormat Bapak Humas Pondok Pesantren Modern Putri Inti, yang terhormat Bapak Kepala SM beserta jajaran, yang terhormat Ibu Pimpinan Kampus beserta jajaran, yang terhormat Ibu dan Bapak Pembina OSIS, dan yang saya cintai dan banggakan, kakak, teman, dan adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan visi dan misi saya sebagai calon ketua OSIS Masa Bakti 2023-2024. Sebelum itu, izinkan saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah orang yang siap melangkah menuju arah yang bersih bersama dengan kita semua, bukan hanya sekedar menunjuk dan menyuruh kita untuk berjalan seorang diri. Itulah pemimpin sejati. Seorang pemimpin adalah orang yang siap melangkah. Seorang pemimpin yang hebat adalah orang yang dapat memberikan motivasi untuk mencapai kesuksesan yang dengan perbuatan dan kualitasnya, sehingga orang-orang dengan sukarela mengikutinya tanpa paksaan. Yang terhormat Bapak Wakil Ketua Yayasan, yang terhormat Kepala Humas IMIM, yang terhormat pimpinan kampus, dan yang saya hormati guru-guru serta pembina-pembina. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas berkat rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Salawat beserta salam tak lupa pula kita tunjukkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nabi yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sekampus sirah tentang pemimpin sekaligus memaparkan visi dan misi saya. Kita sepakat jika manusia memiliki potensi dasar untuk menyelesaikan suatu masalah. Seorang calon pemimpin yang hebat, ia pasti akan diterpa oleh hal-hal yang membuatnya menjadi pemimpin yang luar biasa. Tak heran jika seorang calon pemimpin memiliki inisiatif yang tinggi, walaupun ia tahu resiko yang bakal ia dapat jauh lebih tinggi. Namun, di balik sifat ambisius dan percaya dirinya, seorang pemimpin juga memerlukan sifat rendah hati dan berlaku adil. Di dalam Islam, kita diharuskan memiliki 4 sifat kepemimpinan, yaitu 1 tabligh yang artinya menyampaikan, 2 sidik yang artinya jujur, 3 amanah yang dapat dipercaya, dan 4 fatonah yang artinya cerdas. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama menjadi pemimpin yang hebat, karena setianya kita ini adalah pemimpin di dalam kehidupan kita masing-masing. Yang dimiliki sehingga terbentuknya santriwati yang berakhlakul karimah, berprestasi, berkualitas dan religius, sekaligus dapat bersaing di dunia globalisasi dalam berbagai situasi belajar dan kemajuan teknologi. Agar visi saya dapat tercapai secara optimal, maka ada beberapa misi yang saya rancang untuk mendukung visi tersebut, yaitu 1. Mewujudkan
santriwati yang bermutu dengan berlandaskan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memanfaatkan fasilitas teknologi digital dalam proses pengembangan bakat santriwati. 3. Melanjutkan dan mengembangkan program kerja OSIS dengan inovasi-inovasi baru. 4. Mendukung potensi yang dimiliki santriwati dan menjadi wadah aspirasi untuk bebas berkreativitas dan berpendapat. 5. Mengadakan program MIS Jasa, si manis jiwa berbahasa, guna mengembangkan kualitas santriwati dalam bahasanya. Bagi teman-teman yang belum tahu apa itu MIS Jasa ini merupakan program yang bertujuan untuk santriwati agar dapat meningkatkan kualitas berbahasanya dan melatih tata bahasa kita serta kepercayaan diri kita untuk bercakap-cakap dengan orang asing, sehingga sekolah kita bisa lebih terkenal lagi dengan bahasanya, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Arab. Saya yakin kalian tahu bahwa OSIS merupakan organisasi yang memiliki peran penting bagi kehidupan sekolah kita. Saya percaya bahwa kita bisa mencapai Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan pidato serta visi dan misi saya sebagai kandidat calon ketua OSIS ISPM 2023-2024. Kepemimpinan merupakan suatu bidang riset atau suatu keterampilan praktis yang mencakup seseorang atau sebuah organisasi untuk memimpin orang lain, tim atau seluruh organisasi. Kepemimpinan tidak punya gaya, semua orang bisa jadi pemimpin. Lalu, bagaimana dengan seorang pemimpin? Surah Dinata sendiri berpendapat bahwa pemimpin ialah orang memimpin kelompok 2 atau lebih, baik organisasi maupun keluarga.